Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Muhammad Julianto. Saya dari kelas TI 21C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Big Data tentang Pig, Hive, Hbase, dan Zookeeper. Yang pertama yaitu ada Pig. Pengertiannya, Pig Scripting adalah platform untuk melakukan processing dan analisis dataset yang besar. Dibuat oleh Yahoo pada tahun 2006. Bedanya dengan Hive adalah kalau Hive identik dengan SQL Pig, menggunakan bahasa yang sangatlah high level, yaitu Pig Latin. Disebut high level karena bahasanya sangat mudah dipahami dan dipelajari. Pig Latin diterjemahkan oleh compiler yang ada di dalam framework Pig supaya bisa dipahami oleh MapReduce yang biasanya diakses dengan Java. Intinya adalah Pig ini memudahkan user untuk mengakses data HDFS dengan bahasa yang lebih mudah daripada Java. Kemudian model tipe data Pig. Pig Latin memiliki model data dan tipe datanya sendiri, yang terbagi menjadi bentuk skalar dan tipe kompleks. Tipe skalar Pig adalah tipe sederhana yang muncul di sebagian besar bahasa pemrograman. Jenis skalar meliputi yang pertama atomic, 2 tuple, 3 big, 4 map, 5 function. Tipe data atomik itu seperti int, long, float, double, dan lainnya. Tipe data tuple yaitu kumpulan field yang berurutan seperti tuple dalam matematika. Kemudian tipe data big yaitu kumpulan tuple yang dapat memiliki jumlah elemen yang berbeda dalam setiap tuple. Kemudian yang keempat yaitu tipe data map, kumpulan pasangan key value. Kemudian yang kelima, tipe data function. Digunakan untuk mempresentasikan fungsi dalam Pig, seperti fungsi yang dibuat oleh pengguna. Kemudian, keuntungan dan kerugian pada Pig. Keuntungannya yang pertama itu kode yang mudah dibaca. Yang kedua, abstraksi tinggi. Yang ketiga, scalability. Yang keempat, pengabdilan query. Kerugiannya yang pertama performanya, yang kedua keterbatasan ekspresi, ketiga kurangnya alat pengembangan, keempat tidak cocok untuk semua tugas. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada Hive. Pengertiannya, Apache Hive adalah sistem gudang data untuk Apache Hadoop yang memungkinkan peringkatan data, pembuatan query, dan analisis data. Hive ditulis dalam HiveQL, yang merupakan bahasa query yang mirip dengan SQL. Hive memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan struktur pada data yang sebagian besar tidak terstruktur. Setelah menentukan struktur, pengguna dapat menggunakan HiveQL untuk membuat query data tanpa pengetahuan tentang Java atau MapReduce.
Kemudian model atau tipe data Hive. Hive adalah platform data warehousing yang berjalan di atas Hadoop dan menyediakan lingkungan untuk mengelola dan menganalisis data besar. Hive memiliki model tipe data yang mirip dengan SQL dan menyediakan beberapa tipe data yang umumnya digunakan dalam sistem manajemen basis data. Berikut adalah beberapa tipe yang digunakan dalam Hive. Yang pertama ada map. Tipe data map ini terdiri dari big-in, float, double, boolean, string, char, dan varchar. Yang kedua, function, yang terdiri dari array, map, dan struct. Kemudian, keuntungan dan kerugian pada Hive. Keuntungannya yang pertama yaitu ada skalabilitas. Kedua, pengabdilan query. Ketiga, dukungan tipe data kompleks. Keempat, integrasi dengan alat BI. Kerugiannya yang pertama ada kinerja. Hive tidak terlalu cocok untuk query real time. Yang kedua, keterbatasan ekspresi. Hive tidak mendukung semua fungsi dan ekspresi yang tersedia dalam SQL. Yang ketiga yaitu latensi. Hive biasanya memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem analitik real time. Keempat yaitu ada skema tabel statis. Hive bekerja dengan skema tabel statis yang berarti bahwa perubahan skema tabel bisa rumit. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu adalah HBase. HBase adalah database NoSQL terdistribusi dan berorientasi kolom yang beroperasi pada sistem file terdistribusi. Ini dirancang untuk menangani pemrosesan data berskala besar secara interaktif dan merupakan implementasi dari konsep Google Bigtable. HBase adalah database non-relasional yang memungkinkan pencarian data pendek dan latensi rendah di Hadoop. Kemudian model atau tipe data HBase. HBase memiliki model tipe data yang berbeda dari basis data relasional dan memiliki fokus pada penyimpanan data yang sangat besar. Dengan tingkat skalabilitas yang tinggi, berikut adalah beberapa tipe data umum yang digunakan dalam HBase. Yang pertama yaitu ada row key atau kunci baris yang digunakan untuk mengidentifikasi unit setiap baris dalam tabel HBase. Yang kedua itu ada timestamp atau waktu. Setiap sel dalam tabel HBase dapat memiliki timestamp. Yang ketiga value, yaitu nilai. Nilai adalah data aktual yang disimpan dalam sel. Yang keempat increment. HBase mendukung operasi increment dan decrement pada sel. 5. Scan. HBase menyediakan kemampuan untuk melakukan pemindaian scan tabel berdasarkan kriteria tertentu. Keuntungan dan kerugian pada HBase yaitu keuntungannya yang pertama ada skalabilitas, yang kedua performa yang tinggi, yang ketiga incremental dan decremental, yang keempat kemampuan pemindaian. Kemudian kerugiannya yaitu terdiri dari kompleksitas pengelolaan, yang kedua kurva belajar yang tinggi, yang ketiga administrasi yang intensif,
Yang keempat, keterbatasan. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang zookeeper. Zookeeper adalah layanan koordinasi terdistribusi yang digunakan untuk pengelola dan mensinkronkan aplikasi terdistribusi. Ini adalah proyek perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan layanan terpusat untuk memelihara informasi konfigurasi, penamaan, menyediakan sinkronisasi terdistribusi, dan menyediakan layanan grup. Model atau tipe data zookeeper. Zookeeper adalah komponen penting dalam ekosistem big data yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mengelola sumber daya dan informasi konfigurasi di lingkungan yang terdistribusi. Zookeeper memiliki model tipe data yang sederhana, yang mencakup node dan path atau jalur. Berikut adalah penjelasan tentang tipe model data zookeeper. Yang pertama ada node. Node adalah unit dasar dalam model data zookeeper. Masing-masing node dapat berisi sejumlah kecil data, disebut sebagai data node. Data yang disimpan dalam node-node ini biasanya berukuran kecil dan biasanya digunakan untuk menyimpan informasi konfigurasi status atau metadata yang diperlukan oleh aplikasi yang berjalan di atas zookeeper. Yang kedua ada path. Path adalah cara untuk merujuk ke node dalam zookeeper. Ini mirip dengan alamat URL dalam dunia web, di mana jalur menunjukkan letak suatu node dalam hierarki. Setiap node dalam zookeeper dapat diidentifikasi dengan jalur yang unik. Keuntungan dan kerugian pada zookeeper. Yang keuntungannya yaitu ada koordinasi. Zookeeper digunakan untuk mengkoordinasi tugas dan komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem terdistribusi. Kedua, konfigurasi digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan konfigurasi aplikasi di seluruh sistem. Yang ketiga yaitu ada penguncian. Menyediakan fasilitas penguncian yang berguna untuk menghindari adanya konflik antara proses dalam sistem terdistribusi. Yang keempat yaitu ada toleransi kesalahan yang dirancang untuk memiliki toleransi kesalahan yang tinggi. Kerugiannya yaitu ada kompleksitas. Zookeeper memiliki model data yang sederhana tetapi dapat menjadi kompleks dalam penggunaan praktis. Yang kedua, overhead jaringan. Zookeeper memerlukan komunikasi yang intensif melalui jaringan yang dapat menyebabkan overhead jika digunakan dalam skala yang sangat besar. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas. Zookeeper bukan penyimpanan data yang terdistribusi dan tidak cocok untuk penyimpanan data besar. Yang keempat, single point of failure. Zookeeper memiliki node operasi utama yang dapat menjadi single point of failure. Untuk mengatasi ini, disarankan untuk menjalankan zookeeper dalam mode ensemble atau berkumpul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang Peak, Hive, HBase, dan Zookeeper dengan mata kuliah Big Data. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.